Teman-teman sekalian, berbicara tentang bisnis atau usaha, maka yang terpenting menurut saya adalah itu harus sesuai dengan passion kita. Kalau masalah untung besar, itu baru yang nomor satu. Kenapa saya memilih usaha di bidang peternakan bebek ini? Lantas, bagaimana potensi ke depan dari usaha ini? Semuanya akan kita bahas di video kali ini. Maka jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas B Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua yang senantiasa support channel ini. Saya doakan usaha teman-teman tambah besar, tambah berlimpah, dan tambah berkah. Allahumma amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi cerita, juga berbagi pandangan terkait dengan usaha ternak bebek pedaging ini yang sudah saya geluti sejak tahun 2016 ya. 2016 saya masih ingat bulan Oktober saya mulai usaha di bidang penetasan ternak bebek pedaging gitu ya. Itu setelah selesai kuliah di salah satu kampus negeri di Malang ya. Alhamdulillah saya langsung terjun di dunia usaha, yaitu bisnis ini. Alhamdulillah bertahan hingga saat ini ya. Kenapa saya memilih usaha di bidang ternak bebek ini secara umum? Karena saya melihat pada saat itu usaha ternak bebek ini masih memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa kita kembangkan ya. Pertama, ternak bebek saat itu belum diminati oleh para kapitalis. Kalau di ayam kan kita sudah tahu ya, yang penguasanya adalah pabrik-pabrik besar itu, oligarki itu. Nah, sedangkan di bebek itu saat itu belum mulai. Para kapitalis itu merambah dunia perbebekan. Jadi masih peternak rakyat itu masih cukup bisa bertahan dan juga berkembang usahanya di bidang perbebekan ini. Saat ini ya mungkin saat ini sudah mulai ya para oligarki itu masuk ke dunia bebek juga. Nggak tahu apa masih kurang keuntungan yang mereka dapatkan di sektor ayam dan lain sebagainya sampai merambah ke peternakan rakyat termasuk peternakan bebek juga. Ya itulah ciri dari kapitalis ya, serakah luar biasa. Tapi sampai detik ini insya Allah peternakan rakyat alhamdulillah masih bisa bertahan. Jadi masih cukup bisa mengimbangi, dan juga saat ini kondisinya pasar juga masih cukup stabil sehingga cukup menjanjikan untuk usaha ini bisa berkembang selanjutnya ya. Jadi potensinya masih cukup terbuka lebar. Karena apa? Karena bebek ini hewan yang unik ya menurut saya, karena dia punya sifat satu itu rakus, maka semua makanan itu bisa dijadikan pakan untuk budidaya ternak bebek ini ya. Yang penting aman ya, yang penting aman saja, tidak berbahaya untuk ternak, maka itu bisa digunakan untuk campuran bahan pakan ternak bebek pedaging ini. Ini kan berbeda dengan ayam broiler, ayam pedaging yang itu sudah settingan dari pabrik, baik itu pakannya, kemudian bibitnya, vaksinnya, obat-obatannya sudah settingan dari pabrik ya, rekayasa genetik, sehingga peternak tidak bisa melakukan alternatif atau penggunaan alternatif pakan untuk menghemat biaya produksi. Itu kan kalau di ayam broiler kemungkinan tidak bisa dilakukan. Tapi di bebek sendiri itu masih sangat terbuka untuk kita berkreasi, mencari bahan pakan alternatif yang ada di sekitar kita. Nah, itu menjadi potensi bagi ternak bebek untuk
bisa terus bertahan kan itu. Selain itu juga pasar pasar bebek sendiri, daging bebek sendiri juga masih cukup terbuka lebar. Kita tahu ya, ketika kita jalan-jalan di pinggir-pinggiran jalan raya itu kan banyak sekali, saat malam hari itu kan banyak sekali pedagang daging bebek ya, bebek ada lalapan dan lain sebagainya, yang itu cukup banyak dan menjamur di sekitar lingkungan kita. Nah, itu pasar yang cukup besar untuk bisa kita garap di dunia perbebekan ini. Jadi masih cukup terbuka lebar, permintaannya juga masih cukup banyak, sehingga ini menjadi motivasi dari saya untuk terjun di dunia perbebekan ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya fokus di bidang penetasan, karena dulu pernah agak ambisius pengen menguasai hulu sampai hilir, ternyata modalnya belum cukup, sehingga saya memutuskan untuk fokus di salah satu bidang, yaitu penetasan bebek pedaging. Baik teman-teman semua, di dunia perbebekan ini banyak sekali potensi usaha yang bisa teman-teman garap ya. Selain satu budidaya atau pembesaran ternak bebek pedaging, itu salah satu bagian saja kan itu. Ada juga kalau teman-teman mau masuk ke garap penetasannya, itu juga peluang masih besar juga. Kemudian ada potensi telurnya ya, bebek itu ada bebek petelur juga, itu juga potensinya masih terbuka lebar. Jadi mulai dari telur, daging, penetasan itu masih sangat terbuka lebar, itu bisa digarap sampai saat ini ya, peluang itu masih terbuka. Kemudian ada juga potensi olahan dari produk ternak ya, itu ada berupa daging, ada telur juga. Nah, daging itu teman-teman bisa main atau menggarap di sektor karkasnya misalnya, daging bebeknya. Jadi pasca panen itu teman-teman fokus jualan karkas bebek, itu juga potensinya masih cukup besar. Ada juga yang fokus untuk jualan telur misalnya, dia jadi bakul telurnya saja. Nah, bakul telur nanti bisa ngerangkap juga untuk jualan pakan. Nah, itu bisa dapat beberapa poin yang itu bisa meningkatkan keuntungan dari teman-teman semuanya. Ada juga yang lebih daripada karkas, olahan yang siap santap misalnya, bebek ungkep. Nah, itu juga potensinya masih sangat besar juga, permintaannya besar juga itu bebek ungkep itu. Nah, tinggal teman-teman memulai usahanya ya, survei pasarnya, kemudian belajar tentang bagaimana pengolahannya untuk nantinya bisa produk itu bersaing di pasaran yang ada. Nah, itu potensi-potensi yang bisa digarap dari dunia perbebekan. Sangat banyak sekali yang bisa teman-teman garap kan itu ya. Kalau saran saya, ketika teman-teman mau memulai, pilih salah satu bagian saja kan itu. Dari situ nanti ketika teman-teman sudah menguasai bagian itu, tinggal pengembangan, milih bagian yang mana lagi yang mau digarap, atau mau menguasai hulu sampai hilir misalnya, seperti para oligarki atau kapitalis itu. Nah, itu juga masih bisa terbuka peluang itu kan itu. Tinggal modal kita, modal secara finansial, mental, dan juga pengalaman kita dalam bertarung di dunia pasar itu juga nanti akan diuji di semakin istilahnya, ketika kita terjun semakin dalam itu kita akan tahu pola-pola yang ada di usaha di bidang dunia perbebekan ini. Nah, itu potensinya masih sangat terbuka lebar. Nah, maka dari itu bagi yang baru memulai usaha di bidang peternakan bebek ini, maka ya bersabar kan itu ya.
harus segera dimulai, bersabar dalam mengikuti proses itu, maka teman-teman sampai pada satu titik nantinya akan paham atau menjadi ahli di salah satu bidang itu. Nah. Baik teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan sampai bosan untuk terus belajar, karena usaha ini terus mengalami perkembangan, jangan sampai ketinggalan. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Semoga semakin menambah manfaat yang lebih luas untuk teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.